Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Bapak Ibu Asesor Penilaian Sertifikasi Dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ade Kurnia Fiza, SST Par sebagai dosen pengampu mata kuliah Program Studi Manajemen Perhotelan TSDK Payakumbuh, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang dengan UPTK 4444 764661311152. Video pembelajaran ini saya buat adalah sebagai bidang pengajaran dalam pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2025. Adapun bidang keilmuan saya yaitu skopnya di pariwisata dan perhotelan, yang terdiri dari beberapa mata kuliah yang saya ampu, diantaranya Operasional Tata Geraha 1, Operasional Tata Geraha 2, Manajemen Divisi Kamar, Layanan Butler, Pengelolaan Akomodasi, Pariwisataan, Interpretasi dan Pemanduan, Pariwisata dan Budaya Minangkabau, Olahraga Rekreasi, Wisata Bahari, Pengantar Ilmu Pariwisata Bahari, Pengantar Mitigasi Bencana, dan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, untuk unjuk bidang pengajaran video pembelajaran, saya mengambil mata kuliah Operasional Tata Geraha 2 yang merupakan lanjutan materi mata kuliah Operasional Tata Geraha 1 di semester ganjil yang lalu. Mata kuliah ini berfokus pada pengetahuan room section atau bagaimana nanti mahasiswa belajar pada mata kuliah ini nanti bisa menjadi seorang room attendant yang profesional. Nah, mata kuliah Operasional Tata Geraha ini memiliki bobot 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah Operasional Tata Geraha 2. Pada rencana pembelajaran semester Operasional Tata Geraha 2 ini, RPS ini sudah disahkan oleh Prodi, koordinator Prodi, di mana dosen pengembang RPS ini salah satunya adalah saya sendiri. Nah, capaian pembelajaran CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu: yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat individu. Yang kedua, mampu menganalisis hubungan antar departemen yang ada di hotel serta peran setiap departemen tersebut. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang terakhir yaitu mampu memformulasikan data dan informasi hubungan housekeeping departemen dengan departemen lain dan kaitannya dengan hubungan kerja dari setiap departemen yang ada di hotel. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu ada 8. Yang pertama, mendeskripsikan secara teoritik ruang lingkup dan struktur organisasi room section. Capaian pembelajaran yang kedua yaitu menganalisis dan mendeskripsikan tentang jenis kamar dan tipe kamar atau room status. Nah, capaian pembelajaran yang ketiga yaitu mendeskripsikan secara teoritik guest amenities dan room facilities. Capaian pembelajaran yang keempat menganalisis dan mendeskripsikan tentang pengenalan alat dan bahan pembersih dikala nanti kita membersihkan kamar. Capaian pembelajaran yang kelima yaitu mendeskripsikan secara teoritik prepare trolley, room attendant, dan standar operasional prosedur making bed. Capaian pembelajaran yang keenam yaitu mendemonstrasikan cleaning bathroom, clean room, dan make up room. Capaian pembelajaran yang ketujuh menganalisis dan mendeskripsikan tentang inventory linen dan parpet. Capaian pembelajaran yang terakhir itu mendeskripsikan secara teoritik layanan tambahan dan handling guest complaint oleh room section. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Ada 2 metode yang saya gunakan, yaitu dengan metode pembelajaran tradisional dan juga metode pembelajaran interaktif atau student center. Dalam metode pembelajaran secara tradisional, saya melakukan dengan ceramah interaktif, di mana saya sebagai dosen
akan menyampaikan materi tentang teori dan konsep dasar operasional tata geraha 2. Sedangkan untuk metode interaktif atau student center, saya akan melakukan diskusi dalam kelompok belajar yang interaktif di mana mahasiswa akan menemukan problem based learning atau masalah aktual yang terkait dengan operasional tata geraha yang ada saat sekarang ini. Selanjutnya akan ada rujukan referensi yang nantinya akan saya berikan pada mahasiswa. Ada rujukan utama, yaitu dari modul yang telah saya buat mengenai clean and prepare room for incoming guests, membersihkan dan menyiapkan kamar tamu. Dan selanjutnya ada juga rujukan pendukung, diantaranya adalah buku-buku cetak yang terkait dengan pengetahuan housekeeping atau personal tata geraha di hotel. Baiklah Bapak Ibu Asesor, berikut ini akan saya sampaikan video pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke materi praktek untuk yang kedua. Kalau yang lalu kita triple sheet, sekarang kita lanjutkan ke teknik making bed dupe. Ya, ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 nanti absensi sudah saya siapkan di e-learning, tinggal Anda ikutkan saja presensi Anda hari ini. Nah, sebelumnya kalian sudah dapat dasar untuk making bed dengan teknik triple sheet. Sekarang kita lanjut dupe. Cuman ada sedikit perbedaan antara triple sheet dengan dupe. Ya, semua SOP yang triple sheet kemarin hampir sama dengan dupe. Bedanya sheet 2 dengan sheet 1, 2, setelah itu blanket sampai ke sheet 3 itu triple sheet. Kalau sekarang kita menggunakan dupe, ada perbedaan mengenai dupe case nya sama inner dupe. Ya, tapi semua SOP yang kita lakukan sama, yaitu yang pertama, langkah pertama kita tarik bednya, bed matras. Setelah itu kita pasangkan sheet pertama. Setelah itu Anda kembangkan dupe-nya, ya. Terus setelah itu Anda langkah berikutnya masukkan inner dupe ke dupe case. Setelah Anda masukkan ke dupe case, cara teknik masuknya itu inner dupe, ujung inner dupe dengan satu yang sebelah kanan dengan sebelah kiri menyatu dengan ujung dupe case yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Jadi hasilnya semua dupe case itu ruangnya itu terisi oleh inner dupe. Setelah itu baru Anda kunci semua. Nanti proses kuncinya beda dengan triple sheet. Kalau triple sheet kita kunci semua dupe-nya, sheet-nya. Kalau untuk di dupe yang sebagian kiri dan bagian kanan kita lepas, yang kita kunci cuma bagian bawah saja, bagian kaki. Ya, setelah itu sama langkah berikutnya, kalau sudah selesai baru kita pasang pillow case pada pillow satu, baru Anda susun jejer yang rapi. Itu kerjanya selesai. Ya, mungkin ada pertanyaan? Saya kurang ngerti tentang penjelasan tentang dupe tadi. Ya, jadi kalau dupe itu bedanya dengan triple sheet, ya. Jadi untuk dupe ada dua bagian di dupe itu, ada case, ada inner. Nah, case ini sarungnya, sarung dupe. Inner itu isinya. Jadi bagaimana nanti topik saat praktik untuk make bed menempatkan inner dupe itu dalam dupe case. Itu saja bedanya nanti. Itu yang agak beratnya di situ. Saya rasa cukup jelas topik. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ingin bertanya Pak, saya ingin bertanya apa perbedaan dupe dengan triple sheet? Oke. Bagus pertanyaan Nolen. Kalau triple sheet kita memakai ada 3 sheet di situ plus 1 blanket. Kalau di dupe itu
yang di pada triple seat 2 dengan seat 3 pada UDP itu dijadikan satu. Itulah yang namanya modernisasi teknik Macbeth. Nah, jadi yang blanket inner dupe yang dikatakan dengan inner dupe itu pengganti blanket. Jadi sebenarnya susunannya sama. Seat 1, seat 2, bis itu blanket sama seat 3. Nah, tapi kalau di dupe seat 1, seat 2 dengan seat 3 itu udah dijahitkan, udah jadi satu. Jadi diisi dengan blanket. Nah, itu yang namanya inner dupe tadi. Jadi tapi posisinya tetap sama. Saya paham ya? Paham ya yang lain? Ada pertanyaan yang lain mungkin? Misal? Jelas. Nah, sudah cukup jelas. Nah, kalau saya rasa sudah jelas materi yang saya sampaikan baik di kelas sebelumnya itu secara teori standar operasional prosedurnya seperti apa, barusan saya juga sudah sampaikan. Saya rasa kita sudah bisa langsung mulai praktek. Oke, mungkin untuk praktek pertama topik dengan misal berdua-dua aja dulu. Silakan, topik sama Isan. Ambil ininya, seat 1. Oke, langkah pertama kita tarik bednya dulu. Nah, kita pasang seat 1. Nah, untuk tekniknya posisi seat 1 sama saat triple seat kemarin, tidak ada perbedaan. Oke, sekarang menuju topik. Nah, posisinya bed matras persis di tengah-tengah seat. Jadi seimbang kiri kanan, atas dan bagian bawah. Setelah itu baru dikunci. Sudah terkunci. Nah, geser lagi bednya tapas ke headboard. Nah, geser bednya lagi, dorong bednya, dibantu besar. Oke, setelah itu kita tebak. Langkah kedua apa? Tebak dupe case. Silakan, tebak dupe case. Lubangnya bagian bawah. Nah, setelah itu buka, ambil inner dupe. Jadi proses memasukkan inner dupe ke dupe case.
Nah, pegang ujung inner. Nah, satu pegang, satu lagi ujung inner yang sebelah kiri. Hubungkan ujung dupe case dengan ujung inner dupe. Kibaskan biar bisa terisi semua. Bantu saya. Tarik semua ke ujung. Nah, selesaikan satunya yang bagian bawah ini. Lipat pilonya dulu, 4 pilonya masukkan. Oke, pastikan semuanya rapi, semua bagian rapi, pastikan. Besar? Sudah, Pak. Nah, ini dia. Udah jelas, nah udah nampak perbedaannya antara triple seat dengan
teknik menggunakan buffet. Sudah ya? Saya rasa paham. Nah, setelah ini mungkin kita bisa lanjutkan. Anda masih punya waktu 1 jam 40 menit lagi ya, sebelum masuk ke kelompok berikutnya untuk praktikum. Ada pertanyaan mungkin kira-kira yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa cukup jelas. Ya, silakan Anda lanjutkan praktikumnya. Problem juga nanti setelah ini. Ya, saya sudahi dulu, nanti saya awasi, tetap saya awasi di sini ya. Nah, oke, saya tutup kelasnya dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.